Baik, selamat siang Ibu. Nama saya Eston Suat, kelas D semester 2, NIM 236111130. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi IPA. Dibuat dalam bentuk peta konsep. Di sini ada 7 bagian. Kita mulai dari bagian yang pertama atau bab 1, hakikat IPA. Hakikat IPA dibagi menjadi dua, yaitu pengertian IPA dan alasan IPA diajarkan di SD. Pengertian IPA, pengertian pembelajaran IPA SD atau sekolah dasar adalah proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang terkait dengan ilmu alam pada siswa tingkat dasar. Yang kedua, alasan IPA diajarkan di SD. Alasan IPA diajarkan di SD ada beberapa alasan, yaitu 1. IPA berfaedah bagi suatu bangsa. 2. IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. 3. IPA bersifat hafalan. 4. IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan. Kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu teori belajar Piaget dan Brunner serta penerapannya dalam IPA SD. Bagian yang kedua juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang pertama, teori belajar Piaget dan penerapannya. Teori belajar Piaget dan penerapannya berkembang kognitif yang berfokus pada bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia sekitar mereka. Yang kedua, teori belajar Brunner dan penerapannya. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan teori Piaget, yaitu 1. Menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan. 2. Mendorong penemuan mandiri. 3. Menghargai kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Yang kedua, teori belajar Brunner yang menekankan pentingnya struktur pengetahuan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks. Berikut adalah penerapan cara untuk menerapkan teori Brunner, yaitu 1. Penggunaan alat dan bahan konkret. 2. Menggunakan presentasi visual. 3. Menggunakan simbol dan notasi. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bagian keempat dan 5, itu digabung tentang taksonomi tujuan pendidikan menurut Bloom. Bagian keempat dan 5 juga dibagi menjadi dua, yaitu pengertian taksonomi tujuan pendidikan menurut Bloom adalah sebuah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Benjamin. Taksonomi mengklarifikasi tujuan ketiga kategori, yaitu 1. Ranah kognitif. 2. Ranah efektif. 3. Ranah psikomotor. Bagian yang keenam adalah pembelajaran abad 21. Bagian yang keenam juga dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran, yaitu
Tujuan pembelajaran abad 21 ada beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Keterampilan belajar dan inovasi. 2. Keterampilan inovasi media dan teknologi. 3. Keterampilan hidup dan belajar dan karir. Bagian yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran memiliki karakteristik yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Dan bagian yang ketujuh yaitu kompetensi guru abad 21, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang.